Halo sahabat trader, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas perbedaan teknis antara MetaTrader 4 dan MetaTrader 5. Nah, tentunya di sini pembahasannya cukup umum ya. Ini beberapa orang juga masih belum tahu perbedaan secara teknisnya. Kadang masih bingung gitu. Ada beberapa seorang trader ada yang tidak mau menginstal MetaTrader 5 ya, padahal MetaTrader 5 banyak sekali fitur-fitur yang canggih dan kedepannya akan terus dikembangkan, dan MetaTrader 4 mungkin dalam beberapa tahun tidak akan mendapat lagi dukungan teknisnya ya, seperti itu. Nah, langsung saja ke pembahasan utamanya. Nah, di sini kita dalam fokusnya perbedaan versi desktop ya. Versi desktop antara MetaTrader 4 dan MetaTrader 5, apa sih perbedaan teknisnya ya? Sekarang kita membicarakan masalah versi desktop. Nah, tentunya di sini perbedaannya cukup banyak sebenarnya ya. Nah, tentu ada beberapa broker hanya menyediakan satu platform. Misalnya ada satu broker yang hanya menyediakan platform MetaTrader 4 saja, dan juga ada broker hanya menyediakan satu MetaTrader 5 saja. Jadi tidak bisa multi akun. Ada juga yang menyediakan dua platform bersamaan. Jadi seorang trader dapat membuka satu akun di MT4, satu akun di MT5 ya, seperti itu. Jadi tergantung brokernya. Nah, kenapa kita harus mengetahui masing-masing versi ini ya? Tentu kita akan lebih membahasnya lebih lengkap lagi. Oke, langsung saja. Meskipun MT4 dan MT5 tersedia secara luas dan dapat diakses oleh semua trader, ada beberapa perbedaan utama yang mungkin perlu Anda pertimbangkan saat memilih platform desktop Anda. Platform MetaTrader 5 yang terbaru dan tentu akan lebih baik, dan MetaTrader 5 menawarkan fitur canggih termasuk opsi untuk lindung nilai atau hedging yang lebih lengkap ya. Sementara MetaTrader 4 sangat terbatas dan lebih cocok untuk trader pemula yang baru mengenal pasar atau trading. Nah, tentunya kalau saya tanyakan kenapa orang lebih suka MT4, dikatakan lebih mudah dalam hal mengkliknya, sudah terbiasa ya, artinya sudah konsep visualnya mungkin sudah terbiasa ya, karena sebenarnya masalah ini sebenarnya mengenai hanya masalah kebiasaan saja ya. Tentunya tidak salah untuk menambahkan sebuah kebiasaan yang baru, artinya kita mulai beradaptasi dengan platform MetaTrader 5. Sebenarnya ada beberapa trader yang tidak mau beradaptasi dengan MetaTrader 5, artinya dia, wah ini susah, ini terbaru, saya nggak cocok. Ya sebenarnya tidak juga ya. Oke, kalau kita melihat banyak fitur-fitur kelebihannya, maka kita akan tertarik dengan MetaTrader 5 sebenarnya. Kalau saya sendiri dalam hal development lebih suka kepada MetaTrader 5 karena memang dalam pengembangannya sangat lengkap ya. Ada beberapa library yang tidak dimiliki oleh MetaTrader 5. Dan tentunya mengenai masalah data, tick data, kualitasnya di MetaTrader 5 sangat membantu sekali untuk development, karena dengan kualitas bisa mencapai 100% high quality data, atau bisa dikatakan datanya sudah mendekati kenyataannya ya, artinya real tick itulah ya, ada sebuah tick yang real seperti itu. Jadi artinya pergerakan satu candle itu direcord secara real time gitu, seperti itu ya. Ada banyak kelebihan di MetaTrader 5. Oke, kita langsung saja membahas berapa perbedaan antara MetaTrader 5 dan 4. Nah, di sini mengenai pending order, kalau kita lihat perbedaannya ya, masalah jumlah. Kalau pending order di sini sebenarnya hanya mengenai masalah jumlah order ya. Nah, jenis pesanan tertunda atau pending order di MetaTrader 5 boleh sekaligus dalam bersamaan 6 order. 6 pending order secara bersamaan, artinya dia bisa dibuka sebanyak 6 pending order bersamaan. Nah, tentunya disesuaikan juga dengan minimum stop level daripada brokernya ya. Artinya pending order dapat ditempatkan sesuai dengan minimum stop level, artinya ada batasan minimum. Nah, jumlahnya di MT5 itu bisa mencapai 6 order sekaligus, sekali request. Nah, kalau di MT4 itu hanya 4 order pending ya. Artinya bisa seperti itu. Nah, dalam hal jumlah pending order, MT5 lebih fleksibel ya, dia lebih sangat cepat, dia bisa lebih tentu speednya dalam hal meminta pending order maupun juga dengan jumlahnya lebih unggul. Oke ya. Berikutnya mengenai indikator teknis. Nah, di sini ya dalam indikator tentu ada
ada berbagai indikator, contoh misalnya zigzag. Nah di dalam MT5 zigzag umumnya sudah ada. Kalau di MT4 kadang harus install lagi, di download lagi, artinya tidak termasuk. Nah di sini dalam indikator teknis, jumlah indikator teknis yang secara otomatis dapat mendeteksi pola dan dinamika harga instrumen keuangan dan membantu pengguna membuat keputusan perdagangan. Nah di sini indikator teknis dalam MT5 berjumlah 38 indikator, ya, artinya sangat lebih luas. Dan juga tentu lebih akurat ya dalam hal perhitungan, metode perhitungannya, dalam hal penulisannya pun lebih akurat. Artinya indikator di MT5 itu lebih modern, lebih efektif, lebih dinamis, dan jumlah yang tersedia secara defaultnya mencapai 38 indikator. Kalau di MT4 itu hanya 30 indikatornya, kurang lebih ada perbedaan 8 indikator tambahan. Namun selain jumlah yang lebih besar, lebih banyak 8 indikator yang baru, namun sebenarnya kualitasnya kalau kita amatin ya, kalau teman-teman amatin, kualitasnya itu lebih presisi, artinya kualitasnya itu lebih baik di MT5 ya. Itulah kelebihan dalam indikator teknis pun di MT5 lebih baik. Jadi tidak ada salahnya jika teman-teman mulai beradaptasi dengan platform MetaTrader 5 ya. Karena kedepannya memang platform ini akan terus dikembangkan oleh MetaQuote, sehingga akan menjadi sebuah versi platform yang mungkin dalam artian standar atau wajib. Mungkin MT4 sudah tidak ada lagi ya. Mungkin nanti MT5 akan menjadi MT6, dan MT5 ya sama dengan MT4, artinya ada perubahan versi yang kedepannya ya. Selama ini kan sejak berapa tahun ya, MT4 menjadi versi yang umum paling banyak digunakan. Nanti kedepannya MT5 akan menjadi platform yang akan menjadi platform unggulan dan menjadi platform yang umum ya, seperti itu. Oke, langsung saja kita akan melihat perbedaan mengenai objek grafis. Nah, objek artinya kita dalam hal menggambar chart atau menggambar objek, misalnya apakah itu macam-macam lah ya, analisa. Untuk menganalisa kita kan butuh coret lah di chart itu ya. Nah, objek grafis yang boleh atau maksimum objek yang kita dapat tempatkan di dalam chart platform, chart dalam chart simbol atau chart instrumennya itu bisa 44 chart ya. Artinya secara bersamaan lebih banyak chartnya atau objeknya yang ada di chart itu ya, sebanyak 44 objek chart ya, objek grafis. Nah, kalau di MT5 itu MT4 hanya 31 objek ya. Jadi perbedaan di dalam hal objek grafis di MetaTrader 5 tentu lebih fleksibel, lebih banyak, dan juga lebih banyak, bisa katakan lebih banyak tambahan-tambahan fitur yang tidak ada di MT5 di MT4 ya. Kalau kita lihat pun secara grafis, sebenarnya objek grafisnya pun di MT5 lebih bagus ya, tampilan platformnya itu lebih jernih, lebih bagus. Kalau kita lihat di sini pengertian objek grafis itu seperti ini ya, artinya kita bisa menempatkan berbagai objek grafis yang lebih banyak. Nah, di MetaTrader 5 kita dapat menerapkan objek grafis yang lebih banyak. Nah, tentunya di versi MT5 kalau teman-teman lihat lebih menarik ya dalam sesi grafis ini. Kalau kita lihat platform ini, lihat tuh, lebih halus ya, gambarnya pun lebih, menurut saya lebih elegan dibanding MetaTrader 4 yang masih kaku. Kalau kita lihat saja berbagai ikon-ikonnya ya, di sini sudah lebih modern, lebih canggih. Saya sangat senang sekali dengan platform MetaTrader 5 ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini objek grafisnya di MT5 lebih banyak ya, bisa memuat 44 objek grafis, sedangkan di MT4 31. Oke. Nah, di sini mengenai jangka waktu atau time frame ya, jumlah kerangka waktu, interval waktu di mana kutipan instrumen keuangan dikelompokkan. Nah, di sini ada time frame-nya berbeda. Nah, kalau di MT4, kalau kita kenal hanya M1, M5. Nah, sedangkan kalau di MT5 ya, kalau di MT4 lebih jauh jaraknya ya, artinya tidak detail. Nah, kalau di MT5 kalau teman-teman lihat di sini time frame di MT5 itu ada 21 time frame yang dipecah-pecah ya. Ada 21 pilihan time frame. Jadi ada time frame M2 ya. M2 itu di MT4 tidak ada ya. Di time frame di MT5 ada 21 time frame, sedangkan di MT4 hanya 9 time frame ya. Jadi kalau kita lihat saja nih seperti ini maksudnya. Nah, ini kan time frame H1. Kalau kita cek lagi di bagian time frame, tuh ada pilihannya ya, lebih detail lagi. Di sini sendiri menitnya tuh ya. Kalau kita lihat pembagian M1 dari M1,
Di sini ada 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit. Sedangkan kalau MT4 tidak ada. Hanya dari M1 ke M5 ya. Kalau di MT5 ada M6, M10 ya. Kita bisa artinya merubah dari satu time frame yang lebih detail. Misalnya kita ingin mencoba strategi, ternyata di backtest robotnya lebih efektif di time frame 3 menit. Bisa saja ya. Ini dia. Artinya satu candle ini berganti setiap 3 menit. Itu artinya ya, satu candle ini memuat pergerakan harga selama 3 menit. Kita bisa merubah lagi time frame ya. Kita ingin mengganti time frame, misalnya time frame jam. Nah tuh, jam sendiri di bagian jam itu ada 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Sedangkan kalau di MT4 itu loncatan dari 1 jam ke 4 jam. Tidak ada di time frame 2 jam ya. Di MetaTrader 5 itu bisa ya. Misalnya kita ingin di time frame 2 jam ya. Jadi kita bisa menganalisa sebuah pergerakan harga. Bisa saja sebuah robot trading dia efektif di time frame yang lebih bisa dikatakan pecah-pecahannya ya. Kalau di MT4 nggak bisa, kita hanya bisa loncat dari M30 ke H1 lalu H4. Tidak ada itu H2, H3 tidak ada ya. Jadi dalam hal time frame pun di MetaTrader 5 lebih banyak ya, 21 time frame pilihan ya. Seperti itu ya, dapat dipahami ya. Dalam hal time frame pun MetaTrader 5 lebih unggul, lebih banyak ya. Kita lihat dalam time frame kerangka kelompok waktu menit tersedia dari time frame M1, M2, M3, M4, M5, M6, M10, M12, M15. Ya, kalau MT4 dari M5 langsung loncat ke M15. Nah, MT4 ya. MT4 hanya tersedia dari M5 ke M15. Dan kalau MT5 ada M6, M10, M12 itu. Dan juga di MT4 itu hanya dari M15 langsung loncat ke M30. Sedangkan di MT5 ada M20. Nah, seperti ini ya. Itu dia ya. Sangat unik kan? Bisa ada M20 ya. Cukup dipahami ya. Oke, kita lanjut lagi mengenai time frame. Di MT5 lebih unggul sebanyak 21 pilihan time frame yang lebih detail. Ya, tentunya dalam hal development, mungkin dalam hal optimisasi lebih menguntungkan. Siapa tahu saja robotnya lebih efektif di time frame M20 ya, dibanding M15, dibanding M30 ternyata lebih efektif di M20 ya, seperti itu. Jadi peluang untuk memberikan hasil analisa yang lebih detail di MT5 dapat dapat disediakan ya, dapat mendukung. Nah, mengenai fitur kalender ekonomi. Nah, di sini kalender ekonomi di dalam MetaTrader 5 disertakan ya. Di sini kita akan memahami adanya sebuah kalender ekonomi yang tidak perlu lagi harus diinstal ya. Kalau di MT4 kita harus menginstalnya sebagai plugin. Nah, dalam MT5 sudah tersedia sebenarnya lebih detail ya. Di sini tersedia kalender ekonomi yang memuat publikasi indikator makroekonomi ya. Berbagai negara yang dapat mempengaruhi harga instrumen keuangan. Nah, di sini sebagai contohnya seperti ini. Di bagian menu view dan di bagian menu toolbox, kita lihat di bagian menu kalender ya. Kalender di sini kalau kita perhatikan, kita sudah ada pembagian negara dengan melihat bendera-benderanya ya. Di sini kita lihat waktunya, time-nya ya. Nah, di sini tentu waktunya GMT 3 kalau kita bandingkan nanti bisa kita lihat. Nah, di sini ada perbedaannya, kita kan GMT 7 ya, tentunya ada selisih 4 jam kurang lebih perbedaannya. Nah, di sini kita lihat di bagian bendera negaranya ya, di bagian sebelah kiri negaranya kita lihat negara Inggris, Jepang ya, Jerman ya, ini Eropa ya, seperti itu ya. Lalu mata uang yang terpengaruh misalnya New Zealand, lalu yen Jepang, euro dan lain-lain, ini seperti ini ya. Ini India ya. Jadi kita bisa melihat di bagian bendera negara, lalu mata uang yang terpengaruhi dan eventnya apa. Ya, di sini BOJ Corporate Good Price Index. Nah, di sini tentu memiliki sebuah dampak berwarna kuning. Nah, kalau kuning ini medium ya. Kita bisa lihat berbagai indikator ya. Di sini ada data ekonominya mengenai pergerakan hasilnya ya, seperti itu yang aktual, yang forecasting ya. Lalu sebelumnya berapa persen perbedaannya, seperti itu. Ya, ini forecasting, jadi kita bisa melihat juga berbagai, sangat mudah ya. Aktualnya berapa, forecastingnya berapa, biasanya ya tentu jika sebuah nilai kalender ekonomi yang mendekati forecasting itu bahkan melebihi, ya tentu hasilnya positif. Kalau terlalu jauh ya tentu misalnya ya berbagai investor memberikan sebuah forecasting ataupun prediksi
yang lebih besar, namun faktanya aktualnya lebih kecil ya, tentu akan terjadi sebuah volatilitas, artinya pergerakannya akan lebih cepat ya. Dalam hal kalender itu kita nggak perlu lagi menginstal tambahan ya, sangat detail. Kalau kita lihatnya sangat mudah dipahami, secara grafis enak. Kalau yang dulu kan hanya teks doang ya, artinya teks yang hanya sebuah berita kayak seperti feeder seperti itu ya. Nah, kalau dalam MT5 sangat mudah ya, sangat kita bisa melihat juga priority dampak impact-nya ya. Yang merah-merah ini high impact, yang kuning-kuning ini medium ya, yang putih-putih ini low impact, artinya biasa-biasa saja. Jadi hati-hati yang jika mendapatkan sebuah berita ke depannya ya, jam 1.45 ya kurang lebih, kalau ditambahkan 4 jam dengan berita dengan waktu Indonesia berarti jam 5.45 ya, seperti itu kurang lebih. Nah ini jam 2.50 tambahkan 4 berarti jam 6.50 ya, jam 6.50 ini yang aktual, berarti sudah ada sudah dilewatin ya yang aktualnya. Nah yang kosong-kosong ini yang masih belum ada aktualnya, ini forecastingnya ya. Nah ini dia, yang masih belum ada adalah yang ini nih dia, di jam 7.30. Jam 7.30 berarti kalau ditambah 4 jam, jam 11.30. Nanti jam 11.30 akan ada berita di sini industrial production ya, daripada negara Jepang, bahkan berdampak medium impact. Nah, ini warna kuning ini medium impact ya. Nah, di sini forecastingnya minus 1.5. Nah, ya seperti itu ya. Sebelumnya 1.5, aktualnya masih belum ada ya. Ini yang belum ada aktualnya, artinya berita ekonominya masih belum ada. Dan kita sangat mudah, kita bisa melihat berbagai ahli ekonomi memprediksi sebuah forecastingnya ya, sehingga kita bisa bisa memprediksi akan kemanakah pergerakan dampak sebuah harga mata uang daripada berita-berita fundamental yang terjadi di pasar. Oke, kita lanjutkan lagi dengan yang perbedaannya ya, sudah cukup dipahami ya. Di MT5 kita dapat menikmati fasilitas berita ekonomi yang lebih detail, lebih jelas, dan lebih mudah. Oke, berikutnya di sini mengenai sistem email. Nah, untuk dalam email ini begini, di MT5 bisa menyertakan lampiran, artinya lebih detail ya. Misalnya robot mengambil sebuah order akan meneruskan emailnya ke email kita misalnya ya. Namun tentu dalam penyetingan email ini kita menggunakan beberapa platform. Sebenarnya ada berapa dulu Google sangat mudah, namun Google sekarang ada fasilitas untuk security. Nah, tentu kita harus merubah tingkat security-nya ya, artinya lebih low security. Low itu artinya kita mengizinkan tingkat security yang lebih rendah. Tentu untuk email ini mungkin lebih bisa katakan jangan dicampur dengan email kita, atau boleh saja sih sebenarnya ya, karena ada beberapa penyetingan untuk settingan email agar lebih mudah disettingnya ya. Tentu di sini untuk yang sistem email kita ada bisa attachment ya. Bayangkan tuh, bisa ada attachment ya, ada attachment dalam email kita. Jadi si sistem platform ini akan attach mungkin gambar ya, ataupun informasi lain apapun bisa di-attach ke email kita. Jadi kita tidak harus membuka platform, kita hanya membuka email, kita bisa melihat analisa robot kah, atau indikator kah, ataupun informasi mengenai equity kita, ataupun order kita, ataupun signal ya. Seperti itu. Yang berikutnya adalah obrolan komunitas MKL5. Nah, di sini untuk untuk MetaTrader 5 kita bisa ngobrol antar trader, artinya kita antar komunitas, kita nggak harus buka ke website mk5.com, kita bisa ngobrol langsung di platform ya, seperti saya katakan langsung chatting lah, langsung ngobrol tanpa kita harus tanpa terganggu dalam hal kita menganalisa trading, kita langsung bisa ngobrol di platform. Jadi lebih bisa katakan tidak mengganggu fokus trading kita ya. Di MT4 tidak bisa ya. Kita lihat seperti ini tuh. Ini di baladal ini dia ya. Bisa ngobrol nih di bagian ini ya. Di bagian sebelah kanan atas tuh ada obrolan ya, komunitas. Nah, di MT5 bisa langsung seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Lalu di bagian, nah ini dia dalam hal development ya, pengujian strategi atau backtesting ya, mode pengujian dan pengoptimalan robot trading yang didukung oleh penguji strategi bawah. Jadi begini, di dalam menu fungsi backtesting ya, kalau kita lihat di MT4 itu ada single trade.
single thread itu kalau kita punya banyak core prosesor itu hanya digunakan satu prosesornya ya, satu core-nya saja. Tidak bisa untuk mempercepat proses backtesting. Ini backtesting di MT4 akan lebih lama ya dibanding MT5. Nah, tentu dalam backtesting kalau kita memiliki core prosesor yang banyak akan lebih memudahkan kita, apalagi optimisasi ya. Dalam proses optimisasi, baik itu pengujian, backtesting, khususnya untuk optimisasi ya. Untuk optimisasi di dalam MT4 tidak bisa multi-core. Artinya kita akan ada antrian pengujian yang sangat lama ya. Dalam artian kalau kita dalam development di MT4 akan lama sekali dalam hal proses optimisasinya. Makanya saya sendiri lebih suka untuk mencari sebuah strategi yang lebih kompleks, lebih efektif. Saya menggunakan optimisasi di MetaTrader 5 karena bisa multi core, semakin banyak core-nya ya, bisa 16 core, 32 core, bahkan sampai ada 200 core, luar biasa ya, sampai ada 100 berapa core gitu lah, 128 core, luar biasa. Itu akan lebih cepat sekali. Jadi akan menemukan settingan terbaik dari sebuah robot dengan pengujian mempercepat dengan 12 core optimisasi dibanding satu core, ya jauh, bisa mungkin berbulan-bulan ya. Nah, di MT5 ini peluang dalam hal development mencari sebuah settingan terbaik dalam suatu robot tentu melalui proses optimisasi. Nah, di MT5 bisa multi thread ya, plus juga multi currency ya. Di dalam arti gini, multi currency begini, dia bisa bersama-sama sekaligus mengujikan di multi currency, multi pair ya, nggak perlu harus menunggu. Nah, ya, artinya kita bisa secara otomatis memberikan tugas sebuah platform untuk menguji berbagai pair dan menemukan settingan terbaiknya. Nah, di MT4 tidak bisa ya, multi currency tidak bisa, hanya single currency ya. Kita kalau mau menguji USD ya tunggu sampai selesai, bayangkan sangat lama sekali. Nah, di dalam MT5 bisa multi currency. Nah, yang berikutnya yang saya senang adalah real tick ya. Ticknya real, artinya sebuah histori data perdagangan yang bisa dikatakan real ya. Ya tentunya di akun real juga ya. Di akun real tentunya akan disimpanlah real tick. Biasanya saya kalau untuk backtesting optimisasi menggunakan akun real supaya real tick artinya harga yang sesuai ya, yang sesungguhnya di market ya. Real tick seperti itu. Artinya kualitas datanya bisa mencapai 100% mendekati data asli, data realnya ya, akun real tick. Di MT4 tidak bisa. MT4 kita paling tinggi 90% kualitas data itu pun sebenarnya dari 25% M1 ya. Dari M1 dikonversi ke M5, ke M15 ya. Bisa katakan tidak akan pernah mencapai sampai 90% lebih. Ya, maksimum 90%. Nah, kalaupun lebih itu butuh bantuan software seperti Tickstory ya. Kita membutuhkan sebuah modul ataupun sebuah sebuah emulator ya, sebuah emulator dalam mengemulasikan sebuah spread, tick ataupun hal lain menggunakan pihak ketiga. Kita harus berbayar, lalu mendownload historinya, lalu memasukkan histori itu ke dalam platform MT4 kita. Ya, tentu akan terjadi banyak sekali istilahnya usaha kita untuk mendapatkan kualitas data histori yang bagus di MT4. Jadi MT5 sudah semuanya ya. Sangat luar biasa sebenarnya, udah multi thread ya, multi currency, real tick, yaitu dia yang tidak ada di MT4. Oke. Nah, untuk di fungsi hedging ya tentu di dalam MetaTrader 5 ini ada, bisa dikatakan ada dua pilihan ya. Apakah mau ingin akun netting ataupun akun hedging. Nah, di MT4 tidak bisa, hanya akun hedging ya. Nah, akun netting tentu adalah satu posisi ya, average ya, hanya satu posisi. Tentu ya berapa broker di Indonesia bisa juga menggunakan akun netting, artinya tidak ada hedging ya. Kalau kita lihat di akun-akun bursa di Indonesia ini ada juga brokernya menggunakan akun netting ya. Tentu lebih aman sebenarnya ya, kita lebih diarahkan dalam hal trading lebih sesuai dengan kondisi real di market. Artinya kita tidak kita menggunakan leverage yang lebih kecil ya. Tentu kita tidak menahan posisi yang berlawanan ya. Bisa katakan hampir mirip dengan trading menggunakan non leverage seperti itu ya. Nah, di dalam fungsi hedging di MT5, MT4 sama, hanya pilihannya kita bisa memilih dua akun berbeda di MT5, apakah netting, apakah hedging. Oke ya. Nah, tentu di sini dalam hal kesesuaian ya.
kemampuan untuk mengunduh dan menggunakan platform pada sistem operasi yang berbeda. Nah, di sini ya perbedaannya bisa katakan sama ya. MT4, MT5 bisa juga digunakan untuk Windows ya. Ada juga bisa digunakan untuk Mac, lalu juga untuk Linux, juga Android sama kurang lebih ya. Nah, sekarang kesimpulannya, sebenarnya pilihan di tangan Anda. Saya sendiri lebih suka kepada MetaTrader 5 karena apa yang saya butuhkan. Saya butuh multi thread, lalu multi currency, lalu real-tick. Tentu saya akan memilih MetaTrader 5 dan tentunya dalam hal development MetaTrader 5 lebih baik. Nah, sebagai pemula ya saya sarankan di MT4, tapi tidak salahnya juga ya bagi seorang pemula bisa saja langsung ke MT5, nggak ada salahnya langsung beradaptasi mengenai fitur di MT5. Nah, berapa dasar-dasarnya kenapa saya memilih sebuah platform ya tentu versi yang saya pilih dapat diandalkan ya, dan juga sangat intuitif dan tidak macet atau tidak mudah hang atau crash ya. Setiap platform itu memiliki keunikan memang. Ada beberapa orang lebih terbiasa ke MT4, dia nggak terbiasa di MT5, dia bingung. Ada juga ya. Saya sendiri mengatakan ya masing-masing platform, masing-masing versi memiliki keunikannya ya. Lalu tentunya harus mampu menyediakan apa yang kita butuhkan ya. Kalau mana yang lebih baik ya, pro dan kontra selalu ada ya. Ada yang pro dan kontra, MT4 beginilah, MT5 begitulah ya. Sebenarnya kalau ngomong mengenai pro dan kontra nggak pernah habis-habisnya. Tapi patokan saya adalah apa yang saya butuhkan. Jika tersedia di versi itu, maka saya akan tetap memilih versi itu. Mungkin ada sedikit saya butuh adaptasi karena banyak perubahan, perbedaan tombol-tombolnya mungkin ya. Agak sedikit canggung atau apa. Bagi saya sih tidak ada salahnya untuk kita beradaptasi untuk hal-hal yang lebih baru lagi. Oke, saya rasa begitulah perbedaan antara MetaTrader 5 maupun 4. Namun saya sarankan segera beradaptasilah ke MetaTrader 5 karena nanti di tahun-tahun ke depan broker akan lebih ataupun MetaQuote sendiri akan lebih ataupun mungkin memaksa broker untuk menyediakan hanya MT5. Mungkin ada MT6 dan MT4 mungkin akan hilang ya, kemungkinan saja seperti itu. Oke, saya rasa cukup sekian pengenalan kita mengenai perbedaan MT4 dan MT5. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Bagi yang ingin berkomentar silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa di share dan juga di like. Oke, sampai berjumpa di topik berikutnya. Salam profit.